Nama saya Syifa Syakira, absen 31. Halo, nama saya Baditra Pamungkas, absen 4. Halo, nama saya Bayu Herlambang, saya absen 9. Halo, nama saya Alvito Fatul Faiz, absen 3. Perkenalkan, nama saya Naufal Fiadifa, absen 23. Sifat kimia dan fisika unsur transisi periode keempat. Yang pertama adalah sifat logam, di mana logam ini merupakan logam keras dan ikatan logamnya cukup kuat. Yang kedua adalah daya penghantar, di mana unsur ini memiliki daya hantar yang baik. Yang ketiga adalah titik lelah dan titik didih, di mana titik lelah dan titik didihnya tinggi karena unsur-unsur ini memiliki ikatan logam yang cukup kuat. Yang keempat adalah sifat logam transisi, di mana unsur ini memiliki biloks lebih dari satu, seperti besi dan kobalt, kecuali skandium dan seng. Selanjutnya yang kelima adalah sifat magnetik, di mana sebagian besar senyawanya bersifat paramagnetik. Yang keenam adalah sifat unik transisi, di mana senyawa ini umumnya berwarna, baik itu dalam keadaan padat maupun dalam keadaan larutan. Yang terakhir adalah bentuk senyawa, di mana unsur ini dapat membentuk senyawa kompleks atau senyawa koordinasi. Penggunaan unsur transisi periode 4. A. Skandium. Kira-kira 20 kg skandium digunakan setiap tahun di Amerika Syarikat untuk membuat lampu berkeamatan tinggi. Skandium iodida yang dicampur ke dalam lampu uap raksa akan menghasilkan sumber cahaya buatan kecakapan tinggi yang menyerupai cahaya matahari. B. Titanium. Titanium banyak digunakan dalam industri dan konstruksi. Nomor 1, kekuatan strukturnya tinggi. Nomor 2, tahan panas. Nomor 3, tahan terhadap korosi. Dan nomor 4, digunakan sebagai pigmen putih, bahan pemutih kertas, kaca, keramik, dan kosmetik. C. Vanadium. Vanadium banyak digunakan dalam industri seperti untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti per mobil dan alat mesin berkecakapan tinggi. D. Krom. Krom digunakan untuk mengeraskan baja. Pembuatan baja tahan karat dan membentuk banyak alloy. E. Mangan. Mangan dioksida sebagai pirolusid digunakan sebagai depolarizer dan sel kering baterai untuk menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. F. Besi. Penggunaan
utama dari besi adalah untuk membuat baja. Baja adalah istilah yang digunakan untuk semua alloy dari besi. G. Kobalt. Kobalt dicampur dengan besi, nikel, dan logam lainnya untuk membuat alnico, alloy dengan kekuatan magnet luar biasa untuk berbagai keperluan. H. Nikel. Nikel digunakan untuk pembuatan alloy, bakteri, elektrolit, dan keramik. I. Tembaga. Tembaga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk kabel listrik, bahan uang logam, untuk bahan mesin pembangkit tenaga uap, dan untuk alloy. J. Seng. Logam ini digunakan untuk membentuk berbagai campuran logam dengan metal lain. Kuningan, perak, nikel, perunggu, perak Jerman, solder lunak, dan solder aluminium adalah beberapa contoh campuran logam tersebut. Konfigurasi untuk meninjau sifatnya dan sifat periodiknya. Sifat unsur transisi periode memiliki beberapa sifat fisika yang melekat padanya. Dalam modul kimia dari Kemendikbud tahun 2020, berikut jabarannya. Yang pertama, bersifat logam. Semua unsur transisi periode 4 adalah logam dengan elektron-elektron berpasangan, kecuali pada logam Seng. Keadaan ini membuat kisi kristal logam dalam unsur ini lebih susah dirusak daripada kisi kristal logam golongan utama. Logam-logam transisi bersifat keras dan memiliki daya hantar listrik yang lebih baik dari logam pada golongan utama. Yang kedua, memiliki titik leleh dan titik didih tinggi. Keunggulan ini disebabkan ikatan antar atom pada logam di unsur tersebut lebih kuat. Dari 9 logam pada unsur transisi periode 4, hanya Seng yang titik leleh dan titik didihnya paling rendah. Hal itu dipicu keadaan pada Seng yang orbital D-nya telah terisi penuh dan menyebabkan antar atom Seng tidak bisa membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, memiliki sifat magnetik. Dalam unsur transisi periode 4, logam-logamnya bersifat magnetik. Sifat magnetik ini dapat berupa paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Yang keempat, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Keadaan ini dipengaruhi banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak, sehingga memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron. Elektron pun akan lebih menjauhi inti atom dan jari-jari atomnya lebih besar. Yang kelima, ion berwarna. Hampir samanya tingkat energi elektron pada unsur transisi memicu munculnya warna pada ion-ion logam transisi. Elektron akan bergerak pada tingkat lebih tinggi dengan menyerap sinar tampak. 1. Memiliki harga potensial di elektroda negatif kecuali pada Cu. Yang kedua, semua unsur transisi bida membentuk ion kompleks. Ion kompleks adalah struktur yang menunjukkan kation logam dikelilingi dua atau lebih anion atau molekul netral yang dinamakan ligan.